Akhirnya gue resmi jadi tetangga Erwin sama Ian. Udah berapa menit rumahnya? Ya 5-10 menit lah ya. Tergantung. Naik apa, Win? Wah. Nah, kalau yang di belakang gue mungkin 2 menit. Thank you Porsche Indonesia buat Porsche Experience-nya. Wah, di dalamnya banyak goodies. Tapi yang pasti, dear Chris CSB, enjoy your time with the latest generation of Porsche Macan. Wih, Porsche Indonesia. Thank you. Waktu itu kita sempat review, gue juga sempat nge-host launchingnya Macan. Tapi sekarang kita dapat opportunity untuk naikin ya, konten bareng. Let's go, yuk. Everybody just Akhirnya balik lagi nih. Apa kabar, Bro? Bro Faisal, kita pertama datang ke Onelito pas pembukaan ya. Ya, kurang lebih beberapa hari setelah pembukaan. Beberapa hari setelah pembukaan tuh. Tepat setahun dari kemarin Oh, ini sama pas sini. ya? Kurang Pas lebih tahun. setahun lah, persis lah. Terus udah tempat baru nih. Ya, puji Ada Tuhan. berapa pon baru nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di awal tahun ini kita udah langsung bangun new facility. Kita siapin pon yang memang punya standar untuk keeping ikan-ikan yang boleh dibilang speknya show. Oh, ini buat spek show nih. Ya, tujuannya ke sana nanti. Gitu, tujuannya ke sana. Ini ada tanah kosong lagi di belakang ya, nggak tahu lagi buat apa nanti. Kita Ya. lihat aja surprise-nya dah. Ya, buat next step-nya lagi lah. Gitu. Nah, Sal, nih di bawah nih, ini apa nih sebenarnya? Ini gue lihat ada Hydra Water Solution. Ya, Hydro, jadi hydro. ini kan kita kan air bakunya itu air tanah. Oh, pakai air tanah. Ya, Oke. air bakunya air tanah. Kita udah tes ke lab. Air sumber kita masih punya kandungan zat besi yang lumayan tinggi, yang which kurang bagus buat koi. Maka kita treatment dengan filter ini dulu, dengan debit outputnya itu mencapai 4 ton per jam, gitu. Jadi ini Masuk ke sini. Oke. Ini kita tampung sebanyak 64 ton kurang lebih kapasitasnya, 64 ton. Di sini kita treatment dengan lampu-lampu UV juga. Baru dari sini kita masukin ke kolam-kolam. Oke. Termasuk ke area fasilitas kita yang awal, yang pertama, di sana. yang di sebelah, itu di GH1 pun semua airnya akannya dari sini bakunya, gitu. Baru itu untuk isi air, untuk dripping, ya untuk daily use kita juga akhirnya udah pakai air ini semua. Kita kan jaga supaya kualitas koi kita itu lebih aman, gitu. Dalam arti ada standar-standar untuk koi show itu yang harus kita jagain supaya jangan sampai ikan customer kita, ikan klien kita yang di Azukari di sini itu bermasalah. Itu paling gue jaga banget sih sebenarnya, gitu. Tapi konten gue hari ini lebih mau ngebahas tips and tricks nih. Basic tips lah. Basic tips ya. Jadi sejak pandemi kan banyak banget orang yang berubah hobi. Hobi reptil. Betul. Hobi Kelinci, semua lah ya. Ya, kelinci juga ada. Termasuk koi. Termasuk juga ikan Nah, koi. jadi apa basic tips yang lu kasih nih? Dari pakan, milik koi itu gimana, Oke. segala macam lah. Basic Ya. tips. Tips Basic- number 1. Kalau yang pertama, kita selalu ngasih masukan adalah kolam. Oke. Yang paling pertama itu adalah Jadi kolam. ekosistemnya dulu. Betul, Oke. karena ekosistem yang harus kita bentuk buat si koi ini adalah ekosistem yang semirip mungkin dengan habitatnya. Habitatnya kan mungkin di danau, Matpon. kalau bahasanya orang luar matpon, kalau bahasanya kita empang lah Nah. gitu. Cuman kan itu kan ada ekosistem yang kebentuk ya di situ ya. Nah, kenapa sih kolam itu perlu filter? Kenapa kolam itu perlu flow yang bagus untuk air dari kolam masuk ke filter dan kembali lagi ke kolam? Karena kita harus juga tahu karakter koi itu penghasil polusi yang cukup besar sebetulnya. Penghasil polusi yang cukup besar karena apa? Dia nggak berhenti makan. Dia makan mulu gitu kan. Otomatis begitu dia makan dia buang kotoran. Nah, kotoran-kotoran ini kan menyebabkan amoniak tinggi. Maka perlu dilakukan namanya nitrifikasi supaya jangan sampai amoniaknya ketinggian dan dia akhirnya jadi sakit dan mati. Makanya kolam itu sangat penting. Kolam itu harus bisa menarik kotoran dari kolam secepat-cepatnya pindah ke filter. Yang kedua, begitu pas dia udah pindah ke filter, dia harus juga bisa secepatnya dilakukan yang namanya nitrifikasi.
supaya amoniak ini sebisa mungkin tidak kembali ke kolam. Sebetulnya itu tujuannya. Dengan begitu dia akan jadi fresh. Media, pemilihan media mekaniknya juga harus bagus. And then media biologicalnya juga kan sekarang banyak nih media biologis. Klaim sangat banyak lah. Kalau klaim dari semua produsen pasti yang terbaik gitu. Tapi banyak-banyaklah berdiskusi, baik itu sama dealer, baik itu sama teman-teman satu komunitas. Itu kan pembuktian yang tidak bisa dihindari ya, karena itu by experience semua tuh. Nah itu yang bisa mengiyakan atau mematahkan klaim dari si produsen gitu. Tapi juga ada faktor X nih, terutama media biologis yang sifatnya seramik. Seramik itu kayak beberapa brand yang bentuknya kayak kayak batu gitu ya, kayak batu apung itu kan. Kalau batu apung itu alam. Tapi kalau media seramik itu bentuknya seperti batu apung tapi dia bikinan. Nah, itu banyak pori-porinya. Dia banyak pori-pori untuk rumah bakteri. Banyak kesalahan kita sebagai penghobi, media mekaniknya nggak kuat. Sehingga si pori-pori yang kecil tadi ketutup sama kotoran ikan. Karena walaupun udah ada media mekanik, Itu namanya bol ya? Bol ya? Apa sih? ada kalau seramik itu, gue nyebut brand nggak apa-apa ya. Nah. Itu ada Miracle Aquapore, terus ada seperti Super Bio, ada juga Crystal Bio dan sejenisnya itu. Itu kelemahannya, musuh terbesarnya adalah nggak boleh ketutup sama kotoran ikan. Sedikit banyak yang namanya kotoran ikan itu pasti semakin halus seperti debu ya, nggak kelihatan sama mata, tapi ketika certain time gitu ya, mungkin 2-3 bulan ke depan itu bisa ketutup. Baru tuh kelihatan tuh kayak lapisan debu. Nah, sebetulnya kalau udah sampai seperti itu, berarti selama ini dia pori-porinya udah ketutup. Kalau udah ketutup seperti itu, ya wes, itu nggak bakalan tumbuh koloni bakterinya. Ini yang makanya perlu tahu kalau mau pakai media sejenis seramik, mechanical filternya harus kuat. Itu wajib, nggak bisa ditolerir lagi itu wajib. Intinya mesti banyak nanya lah. Ya, banyak diskusi lah. Banyak nanya, banyak diskusi. Ya, betul. Sama seller dan komunitas dan semuanya. Sama teman-teman yang sudah punya experience juga, untuk kita saling check and balance ya. Jadi dealer kadang-kadang juga quote unquote gitu, kadang-kadang juga gue punya stok ini banyak nih. Oh, ini bagus nih kan gitu. Nah, cek lagi nih ke teman-teman komunitas nih, teman-teman penghobi, bener nggak nih? Oh, bener, itu gue udah pakai nih. Nah, itu boleh deh, gitu kan. Nah, jadi kita biar lebih fair lah. To be fair, jangan sampai penghobi ini kan beli media, beli segala sesuatu itu kan dengan harga yang cukup mahal gitu. Itu yang selalu kita sarankan gitu. Lalu mungkin satu tuh kolam ya gitu ya. Jadi kolam juga jangan sampai salah desain, jangan sampai salah bangun, karena endingnya banyak kejadian ujung-ujungnya renov. Sometimes kita bilang, gue bayar desainer, katakan berapa, misalkan pond desainer 10 juta misalkan, atau untuk bikin satu kolam si pond builder bilang nilainya 400 juta misalkan. Terus, mahal lah. Tanya ke taman. Ya, misalkan seperti itu ya gitu ya. Ada taman hias gitu ya. Bukan nggak bisa dia bikin kolam, cuman untuk spek koi belum tentu bisa gitu kan. Akibatnya ya kolamnya tidak cocok dengan si ikan koinya gampang sakit, atau nggak bisa grow, atau kita pengen push pakannya lebih banyak juga nggak bisa gitu. Akhirnya ujung-ujungnya berakhir dengan renovasi gitu. Nah, renovasi ini biayanya akan lebih besar, waktu yang dibuang lebih banyak, dan banyak eksesnya lagi lah. Belum ikannya. Betul. Yang udah dibeli. Termasuk itu, ntar takutnya mati, atau ntar takutnya begini begitu. Nah, ini sih yang kita saranin selalu untuk ya sebelum memulai sebaiknya berbicara, berdiskusilah dengan orang-orang yang tepat gitu. Terkadang kita buang kos sedikit untuk bayar experience mereka, itu lebih bermanfaat untuk si para penghobi ini gitu. Itu sih masukan dari gua yang paling utama urusan kolam gitu. Yang penting satu rumahnya dulu. Kita bicara pakan ya, pakan kan ya udah punya rumah harus makan ya gitu ya. Ini lumayan dalam nih, 2,2 meter nih. Bersihnya mungkin 2,3 kali 2,3. ini. Karena ini bak kontrol nih. Lumayan sih. Iya. Gue ngomong harus
kaki harus kuat nih. Di bawah relax aja bro. Di bawah Relax. Oke, ya. kita bicara pakan. Pakan ya. Pakan buat para Penghobi gitu ya. Jadi pakan ini sebenarnya sekarang banyak banget pilihannya. Thanks God juga lokal sudah nggak kalah lah. Lokal udah mulai berinovasi untuk memproduksi pakan. Tidak terlalu menggantungkan dengan pakan-pakan impor. Yep. Dan pakan lokal pun baik yang diproduksi oleh perusahaan besar seperti CP Food juga ada. Terus ada juga pakan yang sifatnya home industry juga sudah banyak gitu. Nah, cuman saran saya jangan gegabah dari sisi penggunaan nutrisinya gitu. Banyak sekali penghobi ini kalau keep koi itu nggak sabar, pengennya ikannya cepat besar, pengennya jambu. Sebenarnya nggak bisa. Semuanya tetap perlu proses gitu. Kan setiap pakan itu selalu diimingi dengan keterangan pakan untuk growth, untuk warna, color and chaser gitu ya. Terus ada lagi dengan wisdom gitu seperti itu. Atau ada yang dibilangnya pakannya balance dan begitu banyak variasinya. Sebetulnya yang paling penting adalah kalau menurut gue pribadi ya sebagai koi keeper, jangan menggunakan pakan yang proteinnya terlalu tinggi. Boleh kita pakai, tapi kita lihat ikan ini kebutuhannya sekarang apa. Kalau misalkan memang dia butuh kita gemukin sedikit nih karena kita pengen ada show lah misalkan seperti itu. Oh, sebulan setengah lagi kita mau ada show. Oke, kita perlu kita gemukin sedikit. Oke, kita pakai pakan yang proteinnya tinggi. Selama durasi mungkin 1 bulan itu aja. Jangan terus-terusan dikasih. Jangan setiap hari kita kasih seperti itu. Dan pemberiannya juga nggak bisa 100% dengan pakan tersebut. Itu juga nggak bagus. Pakan color. Wah, kalau nggak pakai pakan color, ikannya jadi jelek warnanya gini. Padahal belum tentu. Gitu. Kebanyakan pakan color juga warna siroji atau putihnya pun bisa jadi menguning. Kebanyakan pakan color Ini juga nolong kan sebenarnya, matahari. Matahari itu memang udah the best. Nolong kan? Udah paling the best lah untuk meningkatkan warna ikan. Baik dari sisi warna, kecerahannya ataupun hikarinya gitu. Nah, jadi komposisinya harus kita atur. Kita harus tahu kalau pada saat kita beli pakan ini brand A tipe C itu kelebihannya apa sih? Sama-sama white gem misalkan contoh ya. Sama-sama white gem dari pakan import seperti sekelas Saki Hikari maupun JPD misalkan. Sama-sama white gem, tapi harganya bedanya lumayan signifikan. Kenapa? Karena white gemnya Saki Hikari itu pure white gem. Sedangkan JPD sudah ada kandungan whiteningnya untuk memutihkan sirojinya. Ada nggak produk Saki yang buat memutihkan? Ada, yaitu Saki pure white. Dia sudah terpisah. Nah, dia terpisah. Makanya kita juga harus tahu kenapa kita pakai pilih ini. Karena, ini sudah ada ininya. Yang ini, untuk colornya kita pakai yang ini. Nah, ini mix and match-nya juga kita penting untuk melihat kebutuhan ikan itu bagaimana. Nah, soalnya ikan koi juga macam-macam modelnya. Betul. Jenisnya macam-macam. Dan lu mesti tahu yang mana khusus ini. Betul. Dan di kolam itu kan kita nggak mungkin cuma satu varian doang kan, gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu over. Nah, makanya kalau sekarang sih kita keep koi di Onelito itu 70% paling tidak itu kita pakai white gem. Jenisnya 70%. Dari 1 kilo ya kita ngomong ya. Dari 1 kilo 70%-nya itu udah white gem. Lalu untuk pakan yang sifatnya growth-nya gitu ya, untuk ngebentuk bodinya itu maksimumnya itu ada di 20%. Color-nya itu ada di 10%. Gitu. Tapi apakah komposisi 70, 30 dan 10% ini bisa berubah? Bisa. Tergantung kita lihat ikannya saat ini bagaimana. Apa yang mau kita kejar? Usia juga termasuk. Tapi normally daily-nya kita pakai seperti ini. Tapi untuk ikan-ikan kawari seperti sejenis shiro juga gitu ya, shiro utsuri yang memang menurut saya nggak perlu pakan color terlalu banyak. Itu komposisinya malah bisa 80% white gem, 20%-nya kita pakai pakan growth-nya gitu. Jadi benar-benar kita fokuskan dia untuk pertumbuhan aja. Saya mengandalkan matahari untuk meningkatkan color-nya dia. Kita udah bahas bicara rumahnya, terus pakannya. Sekarang kita ngelihat fasilitas ya. Boleh kalau mau ngelihat fasilitas apa? Ikan champion lo.
Oke, ikan champion kita kebetulan nanti kita mau masukin ke kolam, Masukin kolam, karena kemarin baru pulang dari Pasuruan, habis di karantina kita mau masukin kolam, nanti kita bisa lihat, kita taruh di bowl dulu, iya. baru ntar kita rilis di kolam. Oke. Nah, kalau mau ngelihat kolamnya, mungkin kameramen bisa maju ke sini. Wah. Ini mohon hati-hati maaf ya, karena baru running 3 minggu nih, jadi decknya belum selesai. Gitu. Oke, ini kolam nomor 16. Kita prepare untuk ikan-ikan yang kita sebut gosanke atau ikan-ikan yang membutuhkan pakan warna. Nah, jadi kita ada pisah ini ikan yang butuh pakan warna di kolam ini, ikan yang tidak begitu membutuhkan pakan warna itu ada di sebelah nih, kolam nomor 17 gitu. Nah, ini kalau kita kasih makan biar naik ya. Ini ada stok dari Sakaiko, Showa-nya dari Isa, dari Maruyama, Kohaku juga ada, Shinoda, Marusei, dan Sanke-nya dari Oya gitu. Ini orang tiap kali kalau pas kita shoot koi, fokus ke koinya apa? Nggak gampang. Nggak gampang. Gambar koi. Ini Lihat aja, ini udah bisa dimatiin. Iya nggak? Tadi Iya. cuman kasih makanan aja, udah beda tuh. Beda memang. Ngambil beda. gambarnya nggak gampang. Dan ini karena terbiasa aerasinya hidup, begitu kita matiin dia jadi agak-agak malu-malu gitu kan. Kalau mau ngelihat yang lebih gampang, yang mentalnya lebih bagus nih, biasanya ikan kawari. Oh, oke. Kita Beda lihat. jenis saya beda ini ya? Beda-beda. Beda, Biasanya mentalitas ikan-ikan kawari, ikan sewarna itu jauh-jauh lebih berani gitu Kenapa? ya. Gitu dibandingkan dengan ikan-ikan gosanke. Emang udah bawaannya. Oh, gitu, ya. Udah bawaannya kayaknya. Mostly seperti itu sih Oke. gitu. Ini kalau mau kita lihat ya. lagi di kolam sebelah nih ya. Ini kalau mau coba bro, ngasih makan. Nih. Lu aja deh. Ntar, Ini malah nyamperin kalau ini mah. lihat ini. Ini adalah ikan yang satu warna, kawari. Iya, ikan-ikan kawari nih. Ini ikan-ikan champion juga. Ini lokal loh. Ah, ini lokal. Ini lokal loh dari Majestic Koi ini. Ogon ini. Ini lokal semua nih. Mukasi ogonnya juga lokal. Wah, lokal nggak kalah ya. Lokal pride kalau kita bilang ya sekarang ya. Yoi. Nah, jadi Oh iya? lokal juga bukannya nggak bisa meng-create ikan-ikan bagus ya. Bisa banget gitu. Sangat bisa untuk kita create. Karena indukan-indukannya juga sudah mumpuni nih. Induk-indukannya udah size-nya 80 up. Makanya hasil anakannya juga bisa bagus. Ini kayak kita kasih makan anjing atau kucing aja nih. Iya, udah kayak pets jadinya ya. Udah bener-bener pets. Udah kayak pets gitu. Lihat deh, tuh. Mereka kalau ikan-ikan ini kayak ini nih sebenarnya mentalnya paling bagus nih dia nih. Tuh. Tuh lihat aja. Bisa dilus-lus. Iya, dan nggak kabur. Enggak kalau Ya, ini nggak kaget, nggak kabur gitu. udah kalau oke ini. banget lah. Tuh. Malah nyamperin malah. Ya karena udah terbiasa di antara yang mental-mentalnya kuat. Dan kalau kita sebagai koi keeper tuh sebenarnya ekspektasinya bisa punya ikan yang seperti ini gitu. Karena kalau ikan dia seperti ini makannya enak begini ya, itu apa ya? Kepuasannya beda lah. Iya. Kepuasannya beda. Dan nggak susah makannya mereka tuh. Tuh lihat aja. Mau kayak gimana pun juga mereka nggak susah makannya. Jadi kalau sejenis ini apa sewarna ini namanya kawari ya? Ya, Kalau ikan-ikan yang kawari. Lebih campuran kayak kohaku gitu namanya berapa? Iya beda-beda kayak kohaku, sanke, sowa itu gosanke. Gosanke. Nah, terus kelasnya kayak ada tanco itu ada tanco kohaku, tanco showa, tanco sanke. Ada sekarang ada tanco kujaku juga, banyak juga varietas-varietas yang lainnya gitu. Oke, kita tutup dengan sesuatu yang spesial. Oke. Mindahin Mindahin ikan champion ya ke kolam nih. Kemarin baru pulang soalnya habis show. Apa Jadi ikannya? kita ada ikan ginrin kawari mono, cagoy, ginrin cagoy, sama tanco. Oke, teman-teman. sekarang kita mau pindahkan.
Ini 70 cm. Masukin dulu air. Kemarin dia juara di Sumatera Utara Koi Show. Dia scale-nya tuh ya. Ya, ini kelasnya di Ginrin Kelas E ya? Kelas E, Ginrin C ya. Cagoy Ginrin. Scale-nya bagus banget ya. Bagus scale-nya ini. Terus dari pala, shape-nya ke sini. Ya, body proporsional dan ini male. Jadi ini udah beberapa kali juga dia dapat BIV, Best in Variety untuk kelas male champion juga dia udah pernah dapat gitu. Nah, ini ukurannya 70 cm. 70 cm. Iya. Ini nggak bisa kita lepas terus, udah mulai gelisah. Nah, Takutnya dia lompat. Terus awas lompat. Ini bawa. oke. Ini proses transit untuk ke kolam gede. Iya, Kalau ini Tancho ini berarti kelas A, kelas C dia. kelas C. Ya, Tancho. dia kelasnya C. Untuk Tancho Kohaku ini kasta paling tinggi nih. Ini gila bulatnya bagus banget. Ya, ini dia size-nya 67 sekarang, female. Dan kebetulan kemarin pas pulang dari show, kita karantina, dia buang telur nih. Ya, sayang. Jadi perutnya agak sedikit kempes, bodinya shape-nya agak lebih kecil. Tapi sebenarnya buat kita lebih senang sih, dia bisa buang telur Oke. di vet. Oke. Nanti pada saat kita treatment lagi untuk persiapan ke next show-nya di size 70, bodinya biasanya akan lebih lebar, gitu, lebih bagus gitu, karena udah slim nih dia nih. Yep. Gitu. Lihat, cakep banget ya. Ya. Dia jangan lama-lama, Oke, karena ini. kita mesti balikin dia ke Kolamnya, kolamnya. Kalau Udah nggak tidak waktunya stres. balik ke kolam nih. Oke, thank you so much, Bro Faisal. Sama-sama, Kita Bro. balikin dulu ke sana. Jangan Oke. lupa untuk follow IG-nya Onelito Koi. Onelito.koi.id. .id. Oke, thank you for watching. Thank you for Oke, kita watching. pindahin dulu. Yo.